Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Fisika Dasar 2 untuk kelas tahap persiapan bersama atau TPB. Hari ini atau video pembelajaran kali ini merupakan materi terakhir untuk kelas Fisika Dasar 2, yaitu bab arus bolak-balik atau biasa kita kenal dengan istilah arus AC. Arus AC ini singkatan dari alternating current. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh, selalu di awal pembelajaran atau di awal video saya menyampaikan mengenai target capaian pembelajaran kita, yaitu mahasiswa mampu menghitung besaran listrik pada arus AC. Nah, sebelumnya kita sudah belajar beberapa komponen listrik ya. Nah, di bagian ini kita akan mencoba nanti untuk menggabungkan ketiga komponen listrik yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada resistor, ada kapasitor, dan induktor. Nah, yang pertama kita coba lihat mereview kembali tentang resistor itu seperti apa. Resistor itu kan suatu komponen listrik yang gunanya atau fungsinya menghambat arus dalam sebuah rangkaian, sehingga kadang kita menyebut istilah hambatan listrik ya. Nah, bagaimana kalau misalnya resistor ini dirangkai secara seri seperti ini? Misalnya ada 3 resistor, yaitu R1, R2, R3, kita rangkai secara seri, kemudian rangkaian ini dialiri oleh arus I, maka arus yang lewat di titik A, di titik X, Y, dan Z, di B itu sama ya, sehingga I ini sama dengan IAX, IXY, IYB, atau arus yang mengalir di R1, R2, dan R3 itu sama ya, tetapi untuk potensialnya berbeda ya. Jadi potensial sumber itu, kalau potensial sumber itu tidak punya, anggaplah tidak ada hambatan dalamnya ya, sehingga kita langsung buat V-nya itu, V itu tidak sama dengan VAX ya, artinya beda potensial di antara ujung-ujung resistor R1, juga tidak sama dengan V di antara ujung-ujung resistor R2, R3, dan seterusnya ya, kalau masih ada R. Nah, bagaimana mencari resistansi ekivalen dari resistor yang dirangkai secara seri seperti ini? Yaitu kita langsung jumlahkan ya dengan seberapa banyak resistor yang kita punya. Kalau misalnya ada 10, ya udah kita jumlahkan sampai 10. Kalau di sini misalnya 3, berarti R1 tambah R2 tambah R3. Maksudnya Rn di sini kalau masih banyak ya, atau kalau masih ada R lagi, kalau masih ada resistor lagi yang dirangkai seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini kan penjumlahan ya. Artinya apa? Artinya ini akan memperbesar nilai resistansi dari atau memperbesar tahanan di dalam rangkaian kita ya. Resistansi ekivalennya, misalnya kalau saya ganti menjadi 1 resistor, maka resistansi ekivalennya harus sama dengan penjumlahan antara resistansi 1, resistansi 2, sampai resistansi ke N-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya resistor itu kita rangkai secara paralel ya? Ternyata kalau dirangkai secara paralel, yang sama justru tegangannya ya, atau beda potensial antara ujung-ujung resistor ini ya, itu sama. Jadi V sama dengan V, maksudnya V yang masuk ya, atau V dari sumber itu sama dengan V di ujung-ujung R1, di ujung R2, dan ujung R3. Tetapi arusnya berbeda. Kenapa? Karena arus yang masuk di titik percabangan sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. Arus yang masuk titik percabangan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Berarti I di sini itu akan lewat di R1, ada yang sebagian ke R2 dan ada yang ke R3. Nah, besarnya ini bergantung dari resistansi masing-masing resistor. Bagaimana dengan resistansi ekivalennya? Ya, kita buat dalam bentuk per seperti ini, yaitu seper R ekivalen sama dengan seper R1 ditambah seper R2 sampai seper Rn. Kalau kita lihat ini, berarti nanti resistansi pengganti ini akan memperkecil hambatan di dalam rangkaian kita ya. Jadi kalau pengen memperbesar hambatannya berarti diseriskan, tapi kalau pengen memperkecil maka dengan cara resistor itu dirangkai secara paralel.
Oke, sekarang bagaimana dengan kapasitor? Ya, kalau kapasitor dari pelajaran sebelum UTS gunanya apa? Yaitu menyimpan muatan, ya. Kalau misalnya ada resistor yang dirangkai seri seperti ini, cara mendapatkan kapasitansi ekuivalennya yaitu dibuat per, ya, berkebalikan dengan resistor tadi. Nah, kalau dirangkai secara seri justru kapasitansi ekuivalennya menjadi minimum, ya, menjadi semakin kecil. Bagaimana dengan arusnya? Kalau di sini arus direpresentasikan sebagai muatan, ya, muatan di C1, C2, C3 dan Cn. Kan arus itu adalah aliran muatan. Nah, kalau ini berarti muatan di C1, C2, C3 dan Cn ini sama, ya. Jadi arus yang lewat di sini, sini sama sini yang membawa muatan atau berupa aliran muatan itu sama dengan yang muatan yang ada di C1, C2, C3 dan Cn, ya. Sementara potensialnya berbeda, jadi mirip dengan resistor tadi, ya. Kalau dirangkai seri yang berbeda itu apanya? Yang berbeda tadi adalah potensialnya sama. Di sini di ujung-ujung kapasitor C1, C2, C3 itu tidak sama, ya. Beda potensialnya berbeda dengan P sumber. Oke, nah sekarang bagaimana dengan kapasitor yang dirangkai paralel? Sifatnya seperti apa? Ternyata kalau kita ingin mencari kapasitansi ekuivalennya, justru dijumlahkan gitu, berkebalikan dengan resistor tadi. Nah, kalau dijumlahkan otomatis kalau kapasitor disusun paralel berarti kapasitansi penggantinya nanti kalau saya pengen ganti ini menjadi semakin besar, ya, atau bisa kita bilang bahwa nilai kapasitansi di dalam rangkaian kita justru akan membesar jika dirangkai secara paralel, berkebalikan dengan resistor tadi. Bagaimana dengan muatannya? Ya, muatannya tentu berbeda. Jadi artinya I yang masuk ke sini ke C1, C2, C3 itu kan tidak sama, ya, dengan aliran muatan yang berbeda-beda. Berarti muatan di C1, C2, C3 dan Cn-nya itu juga berbeda, ya. Nah, potensialnya bagaimana? Justru potensialnya kalau kapasitor dirangkai paralel itu sama, ya, di antara ujung-ujung kapasitor dengan potensial sumber itu sama, ya. Di sini itu juga sama. Sekarang induktor baru minggu lalu kita pelajari, ya. Induktor itu kalau yang sebelumnya kita pelajari salah satu dari piranti atau komponen listrik yang bisa menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, tapi minggu lalu kita belum belajar tentang bagaimana kalau induktor ini dirangkai seri dan paralel. Nah, sifatnya kalau misalnya dirangkai secara seri, untuk mendapatkan induktansi ekuivalennya itu tinggal kita jumlahkan L1 tambah L2 sampai Ln, ya. Jadi artinya ini nanti akan semakin besar. Jadi induktansi dari rangkaian kita ini menjadi semakin besar ketika disusun secara seri. Arusnya yang ada di L1, L2, L3 dan Ln itu sama dengan I yang masuk ke sini, ya. Tetapi potensialnya berbeda. Jadi mirip dengan resistor, ya. Kalau resistor tadi sama, tadi I-nya kalau seri sama, tapi potensialnya berbeda di ujung-ujung tiap induktor. Kalau misalnya dirangkai secara paralel, bagaimana? Kalau dirangkai secara paralel, berarti mendapatkan induktansi ekuivalennya juga diperkan seperti ini. Itu seper L-Eki, seper L1 ditambah seper L2 tambah seper L3. Nah, ini artinya memperkecil induktansi dari induktor kita di dalam rangkaian. Kalau ini memperbesar. Arusnya bagaimana? Ya, I yang ada di sini akan masuk ke L1, sebagian ke L2, sebagian ke L3 dan sebagian ke L4. Sehingga I-nya, maaf ya. Ini bukan, ya. I-nya di sini maksudnya tidak sama dengan, ya. Nah, sehingga I di sini sebenarnya jumlahan dari I1, I2, I3 sampai IN. Atau I-nya tidak sama dengan I1, tidak sama dengan I2, tidak sama I3, tidak sama dengan IN. Tergantung dari induktansi masing-masing induktor.
tetapi beda potensial di ujung-ujung induktor ini dengan sumber ini sama, ya, sama dengan resistor. Oke, kalau misalnya secara ringkasnya kurang lebih seperti ini. Misalnya ini ada resistor, kapasitor, dan induktor. Kita pengen lihat nih hubungan antara V dan I. Nah, kalau pada resistor berarti V sama dengan I kali R. Kalau pada kapasitor dibuat seperti ini. Kalau pada induktor V-nya sama dengan perbandingan antara perkalian antara L dan laju aliran arus. Artinya V-nya akan semakin besar ketika DI DT-nya juga semakin besar, ya. Nah, kalau mencari melihat hubungan antara I dan V-nya, berarti kalau pada resistor I-nya sama dengan V kali R. Kalau pada kapasitor seperti ini, kalau pada induktor seperti ini, ya. Kalau misalnya kita pengen lihat daya dan energi, nah kalau pada resistor itu kan P sama dengan V dikali dengan I. V itu adalah perkalian antara I dan R, sehingga I-nya menjadi pangkat 2 dikali dengan R. Nah, kalau yang kita cari energinya berarti P dikali dengan T. Sehingga di sini tinggal kita kalikan dengan T, atau ini kita kalikan dengan T. Oke. Kalau pada kapasitor W-nya kemarin kalau induktor kita pakai istilah U, nggak masalah, intinya semuanya energi maksudnya, ya, yaitu 1/2 CV berpangkat 2, atau ini bisa saya nyatakan dalam bentuk muatan, Q sama dengan C dikali dengan V, sehingga energinya bisa menjadi fungsi 1/2 Q V. Nah, Q ini kan muatan, ya, muatan ini identik dengan keberadaan medan listrik, sehingga sering kita bilang atau sering kita katakan bahwa energi pada kapasitor itu identik dengan energi medan listrik. Sementara pada induktor yaitu 1/2 Li pangkat 2. L ini apa? Induktansi. Induktansi kemarin identik dengan flux magnetik. Flux berarti identik dengan medan magnet. Nah, makanya kemarin kita mengatakan bahwa induktor itu menyimpan energi dalam bentuk medan magnet, ya. Jadi ini kalau ditelusuri di dalamnya ada medan, ya. Makanya ini identik dengan medan magnet, ini identik dengan medan listrik. Sekarang bagaimana kalau kita rangkai secara seri dan paralel? Kalau pada resistor, kalau diserikan tinggal kita jumlahkan, tetapi kalau diparalelkan berarti R1, R2 per R3, R1 ditambah R2. Kalau ada R3 ya udah kali R3 ditambah R3, ya. Ini memperbesar nilai resistansinya, ini memperkecil. Kalau ini memperbesar kapasitansinya, memperkecil kapasitansinya ketika di seri, ini memperbesar kapasitansinya ketika diparalelkan. Kalau induktor mirip dengan resistor dijumlah, induktor juga dijumlah. Kalau paralel, ini juga paralel dibagi gitu, sehingga ini memperkecil, ini juga memperkecil, ini memperbesar, ini juga memperbesar, tapi berbeda halnya dengan kapasitor. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke istilah alternating current atau arus bolak-balik. Adalah arus dan tegangan listrik dapat berubah terhadap waktu dan dapat mengalir dalam dua arah. Jadi inilah sebenarnya kenapa sih kita pakai istilah arus bolak-balik atau tegangan bolak-balik, ya, karena arah dari tegangan dan arusnya ini dapat berubah-ubah, ya, dalam dua arah. Misalnya kalau kita lihat di sini fungsi ini adalah grafik sinus, kita lihat arahnya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ini berperiodik, ya. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Sehingga dikatakan sebagai arus bolak-balik. Sumbernya. Nah, sumbernya mirip dengan yang kita gunakan, ya. Sehari-hari yang ada di rumah, menjadi penerang di rumah-rumah kita, di kantor, dan lain sebagainya. Nah, yaitu sumbernya adalah dari PLN. Di PLN menggunakan generator itu berputar sehingga menghasilkan sumber induksi bolak-balik, ya, menghasilkan arus bolak-balik yang kemudian dialirkan ke rumah-rumah. Nah, simbolnya gimana? Simbolnya seperti cacing seperti ini, ya.
naik turun, kadang di atas, kadang di bawah, maka dikatakan sebagai bolak-balik ya. Jadi mudah mengingat simbolnya. Ingat aja cacing ya. Oke, sekarang kita akan melihat secara terpisah dulu bagaimana ketika resistor ini dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nanti juga kita akan lihat bagaimana dengan kapasitor, bagaimana dengan induktor. Dan di video selanjutnya kita akan lihat kalau ketiganya dihubungkan secara seri atau paralel, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Oke, yang pertama kita bahas tentang rangkaian resistor murni gitu, atau rangkaian resistor lah ya. Ada resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, yaitu V besarnya sama dengan Vm sin omega T. Ini merupakan fungsi, ini adalah solusi dari persamaan gelombang ya. Kalau kita plot seperti ini, maka arus V dan I-nya merupakan fungsi dari omega T, atau fungsi dari waktu ya, atau fase ya, ini sudut. Nah, kita lihat ternyata kalau pada resistor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik itu sifatnya arus akan bernilai 0 ketika potensialnya juga bernilai 0, dan arus bernilai maksimum ketika potensial juga maksimum ya, begitu seterusnya. Nah, ini menunjukkan bahwa arus dan tegangan pada resistor yang diberikan sumber tegangan bolak-balik itu arus dan tegangannya sefase gitu. Nah, jadi kalau pada resistor ini yang harus kita ingat, yaitu arus dan tegangan sefase. Oke, nah di grafik bagian bawah ini kita lihat ada V dan ada I ya. Nah, ini istilahnya kalau di dalam rangkaian resistor untuk arus bolak-balik, ini kita sebut sebagai fasor ya. Disebut dengan istilah diagram fasor. Jadi diagram fasor sewaktu fasor itu berotasi dalam arah yang berlawanan dengan arah perputaran jarum jam ya. Jadi ini istilahnya diagram fasor atau vektor rotasi berlawanan arah jarum jam, yaitu VR dan VI-nya yang dirotasi berlawanan arah jarum jam. Nah, solusi persamaan dari fungsi atau grafik sinusoidal seperti ini yaitu V sama dengan VMI dikali sin omega T, dan I sama dengan IM sin omega T. Jadi ini terlihat di mana? Ini bisa terlihat kalau misalnya ini dihubungkan dengan osiloskop ya. Di osiloskop adik-adik akan melihat gelombang-gelombang seperti ini ya, yaitu VI sebagai fungsi V. Oke. Nah, sekarang kita bahas istilah IRMS dan tegangan RMS. IRMS itu apa? VRMS itu apa? Yaitu I maksimum dibagi dengan akar 2, sementara PRMS sama dengan P maksimum dibagi akar 2. Sebenarnya ini ada penurunannya. Kalau adik-adik pengen mempelajari dari mana persamaan ini, bisa dibuka di buku Fisika Universitas ya, di halaman 436 ya. Dari mana ini, dari mana kemana, tapi di sini saya nggak turunkan supaya nggak terlalu lama ya. Dan fokus kita adik-adik tahu istilah IRMS dan VRMS. Oke, apa bedanya? Kenapa IRMS dan VRMS? Oke, nah V atau tegangan dan I maksimum versus VRMS dan IRMS itu berbedanya di mana? Jadi kalau tegangan dan arus maksimum itu adalah tegangan ketika yaitu nilai ketika tegangan dan arus mencapai puncak gelombang ya. Sementara kalau tegangan atau arus RMS atau biasa disingkat merupakan singkatan dari root mean square, yaitu arus atau tegangan yang terukur pada multimeter, misalnya ampermeter atau voltmeter. Dan kadang juga kita menemukan istilah arus efektif atau tegangan efektif ya, sama aja intinya yang tercatat pada alat ukur.
ya. Kalau ini biasanya sih istilahnya ada di osiloskop ya, kalau kita melihatnya di atau mengukurnya di osiloskop. Oke, tadi PM-nya yang mana? Ini ya. Jadi PM ini adalah amplitudonya ya, amplitudo maksimum dari V dan I. Kapan ini menjadi maksimum? Kapan P dan I menjadi maksimum? Ketika omega P-nya itu adalah 90 derajat atau 270 derajat ya. Ini akan bernilai maksimum, yaitu sin omega T-nya sama dengan 90 derajat atau nilainya 1 atau 270 derajat ya. Itu akan menjadi maksimum, tapi nilainya di bawah ya. Nah, VRMS itu tadi apa? Ini dibagi dengan akar 2, ini dibagi dengan akar 2. Oke. Sekarang kita lihat rangkaian induktif ya. Bagaimana karakteristik dari induktor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Nah, ternyata sifatnya adalah kalau pada induktor ternyata tegangan mendahului arus sebesar seperempat siklus. Ya, kita lihat di sini. Tegangannya di sini sementara di titik puncak, sementara arusnya masih di titik 0 ya. Ini menunjukkan, jadi ini ada beda fasenya di sini sebesar seperempat siklus. Ini yang mana yang maksudnya seperempat siklus? Kalau saya ambil satu puncak satu lembah itu satu siklus. Nah, kalau satu puncak berarti kan setengah siklus. Kalau setengahnya lagi ini kita bagi dua lagi, ini menjadi seperempat ya, maksudnya itu seperempat siklus. Nah, bagaimana dengan fungsinya ini atau persamaan dari grafik ini, grafik sinus ini? Kalau I-nya yaitu I sama dengan Im sin omega T, sementara V-nya sama dengan Vm sin omega T plus P ya, V yang ini ya. Jadi kalau kita lihat antara V dan I ini ada perbedaan fase ya, yaitu sin omega T ditambah V. Tetapi perlu kita tahu bahwa untuk induktor murni V-nya ini itu sebesar 90 derajat ya. Kalau ini kan V-nya di sini ya, atau omega T ditambah dengan V di sini. Nah, kalau pada apa istilahnya, atau bisa saya balik ya. Kalau misalnya saya mau mengikuti gambar ini, maka saya bisa buat I, persamaan I sama dengan Im sin omega T dikurangi dengan V ya, dikurangi V. V di sini misalnya ya, dikurangi V, artinya arusnya tertinggal sebesar V ini. Ini V atau C sih? Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Maksudnya adalah ini. Oke. Tetapi kalau ini saya buat di sini minus V, maka ini harus hilang. Jadi P-nya artinya menjadi V sama dengan Vm sin omega T ya. Tapi boleh dua-duanya ya. Boleh kita pakai ini, boleh juga di sini yang saya negatifkan. Kalau di sini negatifkan, saya mengatakan bahwa I tertinggal sebesar V. Tapi kalau pada induktor murni, V-nya ini nilainya 90 derajat. Oke. Jadi kalau nemu buku berbeda nggak masalah ya, yang penting paham maksudnya. Kalau saya negatifkan di sini berarti artinya tertinggal. Tapi kalau saya buat V-nya yang positif, artinya V-nya mendahului arus sebesar V ya. Kalau kita lihat ini ada, kalau ini ada V, sementara V-nya sudah di sini, berarti ada V plus omega atau omega T plus V. Oke. Sekarang bagaimana dengan rangkaian kapasitor? Ya, kalau kapasitor kita hubungkan dengan sumber tegangan. Nah, di sini unik karena ternyata arus lebih mendahului tegangan. Ya, kalau kita lihat di sini puncak, di sini baru startnya. Ya, berarti apa? Berarti arusnya mendahului tegangan sebesar seperempat siklus juga, atau sebesar sebesar 90 derajat. Sehingga dikatakan bahwa
beda fase arus dan tegangannya ini seperempat siklus. Bagaimana dengan diagram fasornya ya, atau vektor rotasi yang berlawanan jarum jamnya? Maka V-nya di belakang, arusnya yang di depan ya. Pada induktor murni, V-nya ini juga bernilai 90 derajat. Kalau ini saya buatnya V-nya yang saya kurangkan, artinya V yang tertinggal dan I dengan persamaan yang biasa ya, yaitu I sama dengan IM sin omega T. Di sini negatif, artinya P-nya tertinggal sebesar V ya, di sini ya V. Tapi kalau pada induktor murni, V-nya ini kan 90 derajat. Bisa dipahami ya. Nah, tadi itu perbandingan karakteristik untuk rangkaian resistor, kapasitor, dan induktor murni yang ada dalam sebuah rangkaian yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Oke. Nah, sekarang muncul istilah resistansi dan reaktansi. Apa sih sebenarnya itu? Sebenarnya kita sudah bahas tadi, tapi belum kita spesifikkan ya. Nah, resistansi dan reaktansi, dua istilah yang sebenarnya mirip tetapi berbeda gitu, berbeda sumber ya. Nah, resistansi itu satuannya adalah ohm, reaktansi juga satuannya ohm, berarti kan sejenis gitu. Tetapi bedanya di mana? Kita lihat ya. Kalau resistansi itu tahanan yang diberikan oleh resistor ya, jadi totali tahanan itu karena keberadaan resistor di dalam rangkaian. Sementara kalau reaktansi itu adalah tahanan yang reaktif terhadap perubahan tegangan atau arus di dalam rangkaian ya. Dan ini terjadi pada kapasitor dan induktor, jadi berbeda. Ketika saya pengen mengatakan tahanan pada resistor, saya bisa mengatakan resistansi dari resistor itu. Tapi kalau pada kapasitor, saya bilangnya reaktansi dari kapasitor, reaktansi dari induktor. Sama-sama satuannya adalah ohm, berarti sama-sama bersifat menahan, ya kan? Sebagai tahanan, karena satuannya adalah ohm. Oke. Nah, sebenarnya lanjutannya materi ini yaitu bagaimana kalau kita pasang secara bersama-sama ya, ada resistor, kapasitor, dan induktor di dalam sebuah rangkaian baik seri maupun paralel dengan menggunakan sumber bolak-balik ya, atau menggunakan tegangan bolak-balik. Oke, saya kira cukup untuk materi ini. Kalau ada hal yang salah yang saya sampaikan mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.